Kawan-kawan, perang dingin teknologi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat kini telah mencapai kedalaman baru. Ini seiring dengan meningkatnya ketegangan kabel di bawah laut. Kabel fiber optik bawah laut yang tidak terlihat dan sering diabaikan sangat penting bagi ekonomi dan keamanan nasional. Lebih dari 95% lalu lintas data global berjalan melalui jaringan kabel yang berada di dasar laut di seluruh dunia. Kabel ini mengirimkan transaksi keuangan senilai lebih dari 10 triliun US dollar setiap hari dan merupakan komponen utama dari operasi peperangan yang berpusat pada jaringan militer dunia, terutama Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam iklim geopolitik saat ini, pembiayaan dan konstruksi kabel bawah laut lebih dari sekedar mencari keuntungan. Pengendalian jaringan kabel berarti mengendalikan informasi, sebuah pusat gravitasi dalam konflik modern. Saat ini, negara-negara adik kuasa ikut terlibat dalam perang penawaran antar perusahaan swasta untuk mendapatkan keunggulan strategis. Persaingan seperti ini yang paling terlihat jelas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok atau PKT secara terbuka memantau dan mengatur arus informasi antar warganya, dan hal yang sama juga terjadi di seluruh dunia. Faktanya, PKT mengamanatkan agar perusahaan start optik yang berbasis di Tiongkok melakukan pengawasan baik di dalam maupun di luar negeri. Pada 2018, sebuah konsorsium termasuk China Mobile yang didukung negara mengajukan permohonan untuk membangun kabel B2B Express yang menghubungkan Hong Kong dengan California. Tetapi, kelompok kerja era Trump menilai bahwa kabel yang berbasis di Hong Kong akan membuat lalu lintas komunikasi dicegat oleh Partai Komunis Tiongkok. Persetujuan untuk pengadaan kabel yang menghubungkan tanah Amerika Serikat dan Hong Kong akhirnya diblokir, sehingga memaksa Tiongkok untuk meninggalkan proyek tersebut. Menyusul gagalnya beberapa kesepakatan serupa di Pasifik, industri kabel bawah laut Tiongkok beralih ke Afrika dan Eurasia, pasar yang menerima investasi Amerika dalam jumlah yang lebih rendah dan terbuka terhadap investasi Tiongkok. Karena sudah menjadi bagian dari One Belt One Road, yang merupakan strategi investasi besar-besaran Presiden Xi Jinping untuk meningkatkan pengaruh politik PKT di negara-negara berkembang. Beberapa negara ini memang lebih mudah menerima menjadi bagian dari jaringan kabel Tiongkok. Pada tahun 2021, China Mobile, Facebook, dan beberapa perusahaan membangun kabel bawah laut yang mengelilingi benua Eropa. Kabel ini memajukan jalur sutra digital Tiongkok yang merupakan komponen teknologi dari inisiatif One Belt One Road yang akan memperluas jaringan infrastruktur global. Selain itu, anak perusahaan raksasa teknologi terkenal Huawei, HMN Tech, memasang kabel pada bulan Desember 2022 yang dikenal sebagai PIS, yang menghubungkan Kenya dan Pakistan ke Prancis. Kabel PIS membentang melalui terusan Suez, jalur air penting, yang menghubungkan Samudra Hindia ke Laut Mediterania di sepanjang rute jalur sutra maritim Tiongkok. Amerika seperti terkejut, lalu memerangi pengaruh serat optik Tiongkok langsung pada sumbernya. Pada bulan Februari tahun 2023, dorongan pemerintah Amerika Serikat berhasil menghapus HMN Tech, China Telecom, dan China Mobile dari proyek Southeast Asia Middle East West Europe SIG atau SIMIWI SIG, sebuah proyek kabel sepanjang 12.000 mil yang diusulkan akan menghubungkan Asia Tenggara hingga Eropa Barat. 2 bulan kemudian, China Telecom dan China Unicom mengumumkan rencana untuk membiayai kabel bawah laut senilai 500 juta US dollar yang disebut sebagai Eropa Timur Tengah Asia atau EMA. Kabel bawah laut ini menyaingi SIWI SIG yang membentang sepanjang rute yang sangat mirip dan mendarat di banyak lokasi yang sama. Amerika dan Tiongkok kemudian terlibat dalam persaingan kabel yang saling balas, meluncurkan proyek-proyek baru milik mereka sendiri dan mengganggu proyek-proyek yang dimulai oleh pihak lain. Misalnya, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia menandatangani perjanjian dengan Mikronesia pada bulan Juni tahun ini untuk membangun kabel bawah laut pada rangkaian pulau mereka. Pulau-pulau ini terletak di Pasifik Barat, wilayah di mana Washington dan Beijing bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Amerika Serikat berhasil meyakinkan masyarakat Mikronesia untuk menolak tawaran serupa dari Tiongkok pada tahun 2021. Dengan memperingatkan bahwa Partai Komunis Tiongkok kemungkinan akan menggunakan kabel yang dipasang oleh Tiongkok
untuk mengumpulkan informasi intelijen. Capitol Hill juga mengambil langkah-langkah untuk melawan kemampuan Tiongkok dalam membangun kabel-kabel bawah laut. Pada awal tahun 2023, anggota DPR dari Partai Republik yang dipimpin oleh perwakilan Brian Mast menyusun rancangan undang-undang yang akan mengharuskan pemerintah Biden untuk mengembangkan strategi yang membatasi musuh asing seperti Tiongkok dalam mengakses barang dan teknologi yang mampu mendukung kabel bawah laut. Undang-undang tersebut bertajuk Undang-Undang Pengendalian Kabel Bawah Laut yang disahkan dengan suara bulat di DPR Amerika Serikat. Persaingan kabel bawah laut antara Amerika Serikat dan Tiongkok mempunyai implikasi serius terhadap perang informasi pada saat ini. Jika Tiongkok dan Amerika Serikat terus mengajukan penawaran terhadap satu sama lain, negara-negara akan terpaksa memilih jaringan kabel mereka sehingga membentuk tirai besi digital yang membagi ekosistem internet menjadi dua bagian seperti era Perang Dingin. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.